Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya teman-teman, bagaimanapun Gibran sudah maju lewat putusan yang kontroversi sekalipun, yang jelas Gibran sudah sah, sudah dapat nomor urut. Sekarang giliran teman-teman menentukan siapa yang teman-teman rasa bisa menjadi sosok terbaik dan tepat menjadi Presiden Indonesia di tahun 2024. Jangan golput, melainkan di TPS lah kesempatan teman-teman membuktikan bahwa sosok yang teman-teman dukung itu adalah yang terbaik. Jadi jangan golput ya, kalau saran saya jangan skeptis, silakan dukung sosok yang teman-teman rasa tepat gitu. Kalau buat saya pribadi sih, saran saya dukung sosok yang punya spirit memberantas yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme. Apapun program negara ini menurut saya percuma kalau unsur KKN-nya masih tinggi. Kita nggak akan kemana-mana kalau hukum korupsi, kolusi, nepotismenya itu tinggi gitu ya. Kalau hukum dipermainkan, hukum tidak tegak, kok KKN-nya tinggi, itu sih percuma mau program apapun kalau menurut saya ya teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan menyimak bagaimana, ini hiburan aja ya teman-teman, jangan lagi marah-marah, kita sekarang tidak perlu lagi ngomel-ngomel, sudahlah lupakan, bagaimanapun hidup harus berjalan terus, kita harus menjalani hidup kita pribadi gitu ya. Nah, tapi ini hanya hiburan saja, kita akan menyaksikan bagaimana Gibran disindir lagi oleh para stand up komedian, oleh para influencer gitu ya. Nah, bagaimana videonya? Yuk kita simak bareng-bareng. Iya, cuman kalau maksud saya nih, jujur aja, saya kurang setuju sama baju ini, Pak. Karena menurut saya ini tuh lebih cocok dipakai sama Mas Gibran. Oke. Tegak lurus hitam putih. Itu kan seperti zebra cross ya. Pas tuh. Apa itu? Mas Gibran kan lagi mau nyebrang. Ketawanya Ganjar. Wendy. Ya. Gibran Martin. Oh, Adiknya Gibran. Kita suka naik motor kan mau nyebrang. Makasih, Pak Dika. Saya udah takut. Kirain mana? Lu. Makan dulu. Ya, hitam putih itu memang seragam resminya kampanye Pak Ganjar ya. Cuman sayang sekali di acara ini setelah selesai itu menimbulkan kontroversi karena menurut Kiki banyak yang di-cut adegannya. Padahal Pak Ganjar itu tidak pernah menyuruh di-cut. Kayaknya ada miskomunikasi gitu ya antara tim saya nggak ngerti juga. Yang jelas yang saya tahu Pak Ganjar itu orangnya tidak baperan. Pak Ganjar kan dituduh baperan di sini nih. Dituduh pakai ekspresi yang jutek. Padahal dalam keterangannya Pak Ganjar itu sedang memposisikan diri sebagai orang yang diadili gitu loh. Jadi dia memang di settingnya mau menunjukkan wajah yang cemberut gitu. Kedua, setahu saya waktu Pak Ganjar itu kena bully karena menolak Piala U Dunia 20, itu dia nggak pernah membatasi kolom komentarnya. Teman-teman boleh cek kolom IG-nya Anies dan beberapa tokoh kalau nggak salah, itu dibatasi loh biar nggak ada kata-kata kasar. Pak Ganjar sampai dibully gimana pun waktu itu, kolom IG-nya itu nggak pernah ditutup loh. Itu luar biasanya yang saya suka dari Pak Ganjar. Saya terima dibully, silakan bully saya. Dia ngomong gitu dan dia nggak pernah membatasi kolom komentarnya. Benar-benar pemimpin yang nggak baperan dan tahu bahwa ini alam demokrasi. Dan dia pun dengan berlapang dada menerima semua hujatan itu. Dari situlah saya suka sama Pak Ganjar karena gila ini orang di mana-mana ya. Kalau teman-teman lihat ketika dibully, orang itu membatasi kolom komentar IG-nya, bahkan ada yang merubah setting Instagramnya dari publik menjadi privat. Pak Ganjar enggak loh, dia biarin ratusan ribu komentar mencaci maki dia, itu dia nggak ada tutup kolom komentarnya. Salut Pak Ganjar, keren. Seru banget ngelihat armada banteng saling tanduk menanduk. Sampai lupa relawan Amin makin solid ya. Lagian kenapa sih ini Opa Wowo nggak milih cawapres dari koalisinya? Malah ngemis-ngemis sama kader kompetitor. Masa nggak punya etika? Atau nggak punya kepercayaan diri? Apa nggak punya harga diri? Jangan-jangan nggak punya semuanya. Kan itu ada Hopipa Alehum Gambreng. Udah yang menang jadi cawapres. Aduh, ini mengadang sahwat kekuasaan nih bikin hilang akal sehat nih. Peraturan yang nggak ada berusaha diada-adain. Aduh, susah nih kalau ambisi ketemu ambisi tuh jadi ngasal gitu. Yang satu ambisi mau jadi presiden, yang satu ambisi ngebangun dinasti. Awas aja kalau sampai buat nutupin kasus. Aduh. Nih kasihan AHY nih.
Nggak tahu nih lebih sakit ditikung Caimin atau lebih sakit cawapres Prabowo Gibran. Ya, ada isu sandra menyandra. Sebenarnya Pak Jokowi kok begitu ya? Padahal kalau memang ada kasus, ya dibuka. Kenapa ada ini isu ya? Kita kan nggak tahu benar apa nggak. Tapi isu yang dihembuskan di media itu adalah para ketum ini tersandra seperti Pak Erlangga kalau nggak salah kasus minyak goreng atau apa saya nggak ngerti. Yang jelas tiap menteri katanya ada isu yang disandranya. Aduh kok begitu ya? Kalau misalnya itu perkara pidana korupsi ya Pak Jokowi harusnya mendorong penegak hukum membongkar. Memang berbeda banget sih aura spirit Pak Jokowi di periode pertama sama kedua. Periode pertama itu benar-benar tertib, mengedepankan yang namanya profesionalitas. Walaupun sering digoyang ya, menteri-menterinya itu banyak dari profesional. Walaupun sering digoyang oleh oposisi, tapi ternyata baik loh teman-teman itu untuk demokrasi kita. Sekarang seperti kata Rocky Gerung, semua oposisi diambil jadi koalisi. Nggak ada lagi cross-check and balance-nya gitu. Tidak ada lagi yang mengawasi, karena semua sudah jadi partner pemerintah. Padahal harusnya DPR itu menjadi lembaga yang mengawasi, mengoreksi, jangan-jangan banyak kebijakan pemerintah yang salah, yang korup gitu ya. Nah, tapi sekarang semuanya jadi satu arah, tidak ada lagi yang mengoreksi gitu ya teman-teman. Jadi amat disayangkan ya periode kedua Bapak Jokowi ini terlalu banyak kasus korupsi ya teman-teman ya. Ngeri jangan engkong gua kan presiden. Lah? Bukan cuma engkong gua, bapak gua sekarang nyalon jadi cawapres. Lah, bapak lu kan masih muda, mana bisa nyalon lah, nggak sesuai konstitusi. Hah, nggak sesuai konstitusi? Ya gua ubah lah konstitusinya, kan om gua juga ketua MA. Lah, anjir, masa ubah konstitusi demi keluarga? Ih, serem banget sih Jakarta. Mendingan gua pulang kampung aja dah ke Solo. Lah, wali kota Solo juga bokap gua. Mau apa lo? Ya udah dah, gua pindah ke Medan. Lah, om gua wali kota Medan. Wah, ngaco nih. Masa negara dikuasain sama keluarga gini? Udah ntar pemilu gua nyoblos PSI aja dah. Keren tuh partai anak muda. Ketua PSI juga om gua. Hah, Marut. Ini anak-anak muda loh ya, yang bikin komedi, sketsa, anak-anak muda yang dirasa Gibran diwakili. Padahal anak-anak muda ini justru nggak suka ya dengan perilaku Kaisang dan Gibran gitu ya teman-teman. Dia pegang kekuasaan karena situasi, bukan karena layak. Dan gak lewat proses pematangan secara alami. Pemimpin karbitan, pemimpin yang gak punya jiwa pemimpin. Pemimpin yang terlena kekuasaan. Ya harus diakui ya teman-teman, nggak boleh tersinggung, nggak boleh sakit hati. Faktanya memang begitu kok, tanpa Presiden Jokowi, siapa Kaisang bisa 2 hari jadi anggota langsung jadi Ketua Umum PSI. Siapa Gibran yang tidak ada dalam list tokoh di antara partai koalisi bisa nyelip dan menjadi cawapres, menyalip Erlangga Hartarto, Erick Thohir, hingga Ridwan Kamil. Tentu ini ya faktor bapaknya ada. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Semoga teman-teman terhibur, semoga videonya bisa dinikmati ya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.